Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum online Departemen Reproduksi dan Obstetri Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Pada praktikum kali ini, yaitu acara 6, kita akan membahas tentang towing dan evaluasi simen beku. Oke, tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu mengetahui cara towing yang benar agar kualitas sperma tetap terjaga. Nah, kalau untuk cara towing sendiri itu dia beda-beda, dia bergantung pada media penyimpanan si simen bekunya. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui morfologi spermatozoa normal dan abnormalitasnya. Jadi kita harus tahu bentuk yang normal itu seperti apa, bagian-bagian dari spermatozoa, fungsinya untuk kemudian mengetahui abnormalitas pada tiap bagian si spermatozoa. Setelah itu, tujuan yang ketiga mampu melakukan enumerasi spermatozoa atau perhitungan spermatozoa. Dan yang terakhir, mampu melakukan pengecatan spermatozoa untuk menentukan persentase hidup dan matinya. Jadi setelah melakukan pengecatan, harus bisa kita interpretasikan spermatozoa yang mati gimana, yang hidup gimana, barulah kita bisa menghitung persentasenya. Oke, jadi setelah di towing, kita perlu mengevaluasi si simen beku. Evaluasi itu sendiri meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu PTM atau post-towing motility. Jadi kita melihat motilitas si spermatozoa tersebut. Kemudian morfologi, kita lihat dia itu morfologinya normal apa abnormal dari simen yang sudah di towing. Setelah itu pengecatan spermatozoa untuk mengetahui hidup dan mati. Dan yang terakhir yaitu enumerasi atau perhitungan si spermatozoanya. Oke, jadi masuk ke towing dulu. Pengertian dari towing sendiri yaitu pencairan yang dilakukan pada simen beku sebelum digunakan. Nah, digunakan untuk apa? Contohnya untuk inseminasi buatan. Nah, kalau prosedur towing sendiri itu dia bergantung pada media penyimpanan. Contoh media penyimpanan simen beku itu ada pelet, straw, dan ampul. Nah, kalau untuk pelet, dia di towing pada air yang bersuhu 35-40 derajat Celcius. Sedangkan pada simen yang disimpan dalam straw, dia di towing pada air yang bersuhu 37 derajat Celcius selama 15-30 detik. Lalu pada ampul, dia di towing pada air es bersuhu 5 derajat Celcius selama 5-6 menit. Kan beda-beda kan suhunya serta waktunya. Itu memang bergantung pada si media penyimpanannya. Oke, ini sekarang ada gambar-gambar berbagai macam media penyimpanan si simen beku. Yang pertama ada pelet, terus ada ampul. Ampul tuh kayak dari beling atau kaca. Nanti kalau mau digunakan itu nanti dipatahin untuk dikeluarkan. Terus ada juga straw. Nah, emang kita ini biasanya pakainya straw. Dia itu terdiri dari sumbat lab dan sumbat pabrik. Nah, di gambar ini kelihatan itu sumbat pabriknya. Kalau sumbat lab dia itu lebih pipih dan itu yang dipotong kalau mengeluarkan si simennya. Oke, sekarang masuk ke prinsip dari towing. Jadi prinsipnya sendiri yaitu menaikkan suhu straw simen beku secara konstan hingga suhu optimal. Kalau praktikum di lab kita itu pakainya straw, di mana dia itu disimpan di tabung nitrogen cair supaya tetap terjaga suhunya. Kalau untuk prosedurnya sendiri, jadi pertama kita mengambil strawnya dari tabung nitrogen, itu menggunakan pinset. Kemudian kita masukkan ke air yang bersuhu 37 derajat Celcius selama 15-30 detik. Nah, ini biasanya kita pakai water bath supaya suhu airnya itu tetap konstan 37 derajat Celcius. Nah, setelah 30 detik, kita ambil pakai pinset juga, terus kita lap pakai tisu. Barulah kalau mau digunakan, simen yang mau dikeluarkan, nanti kita potong dari sumbat labnya, terus nanti dari sumbat pabrik kita dorong pakai lancet. Jadi simennya tuh keluar, dan itu ditampungnya biasanya di cawan Petri atau enggak di tabung Eppendorf. Kenapa sih harus dilap? Nah, itu supaya airnya tidak mengkontaminasi si simen, karena air ini bersifat letal terhadap spermatozoa. Dan apabila terkontaminasi, itu bisa membiaskan hasil pemeriksaan.
Oke, sekarang masuk ke evaluasi semen beku. Yang pertama yaitu dengan cara PTM atau post-towing motility. Tujuan dari evaluasi ini yaitu untuk mengetahui motilitas spermatozoa setelah semen beku di towing. Prosedurnya yang pertama itu setelah di towing, kita ambil sekitar 10 mikroliter semen pada objek gelas, diletakkan. Setelah itu, kita tutup semennya itu dengan cover glass atau deck glass dan kita amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali 10. Barulah kita memperkirakan persentase progressive motility dan total motility. Nah, gimana cara menentukannya? Ini emang kira-kira. Jadi kalau total motility itu bisa kita perkirakan dengan cara melihat seluruh spermatozoa yang di bawah mikroskop, terus dikira-kira yang motil tuh berapa persen. Nah, itu nilai dari si total motility. Kita lihat dia tuh nyampe 40% apa enggak, karena 40% merupakan standar total motility. Kalau di atas itu ya bagus, kalau di bawahnya itu udah kurang layak. Nah, kalau progressive motility itu kita lihat dari semua spermatozoa yang motil, yang pergerakannya progresif itu kira-kira berapa persen. Nah, baiknya progressive motility itu 25% dari total motility. Selanjutnya ada jenis-jenis gerakan spermatozoa. Yang pertama ada progresif atau gerakan maju. Yang kedua ada reverse atau gerakan mundur. Yang ketiga ada circular atau gerakan melingkar. Yang keempat ada vibratoris atau gerakan bergetar di tempat. Yang kelima ada oscillatory yaitu gerakan merayun. Dan yang terakhir ada necrospermia atau tidak bergerak. Selanjutnya yaitu ada evaluasi semen beku. Evaluasi semen beku yang pertama itu ada dari morfologinya. Morfologi spermatozoa sendiri dibagi menjadi dua, yaitu normal dan abnormal. Morfologi spermatozoa normal terdiri dari 4 bagian, yaitu head, neck, middle piece, dan tail. Yang pertama yaitu bagian head atau kepala. Pada bagian ini terdapat acrosmal cap yang memiliki beberapa enzim, yaitu hyaluronidase, akrosin, protease, dan hidrolase. Enzim hyaluronidase berfungsi membantu spermatozoa dalam menembus cumulus ovorus pada ovum, dan enzim akrosin berfungsi membantu spermatozoa dalam menembus zona pellucida ovum, sehingga dapat terjadinya fertilisasi. Yang kedua itu ada neck yang menghubungkan bagian head dan middle piece. Yang ketiga yaitu middle piece. Pada bagian ini terdapat mitokondria helix yang dapat menghasilkan energi untuk pergerakan spermatozoa. Yang terakhir yaitu tail. Bagian ini berfungsi dalam pergerakan atau mobilisasi spermatozoa menuju sel ovum, sehingga dapat terjadinya fertilisasi. Dapat dilihat di bawah ini yaitu komparasi bentuk spermatozoa tiap spesies. Jadi bentuk dari spermatozoa itu berbeda setiap spesiesnya. Seperti ada pada tikus, katak, manusia, salamander, sapi, babi, kambing, dan kuda. Dapat dilihat sendiri ya perbedaan dari bentuk spermatozoanya. Selanjutnya morfologi spermatozoa yang abnormal. Spermatozoa abnormal dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan letak terjadinya dan berdasarkan kemampuan fertilitasnya. Yang pertama, berdasarkan letak terjadinya dapat dibagi dua lagi, yaitu primer dan sekunder. Pada abnormalitas primer, gangguan yang terjadi yaitu ketika sperma terdapat pada testis, seperti kesalahan saat spermatogenesis atau suhu testis yang terlalu tinggi, sehingga menyebabkan gangguan. Nah, yang kedua yaitu gangguan sekunder. Gangguan ini terjadi pada sistem aduktus hingga sperma dikeluarkan. Jadi, sperma dapat dikatakan gangguan sekunder ketika sperma sudah keluar dari testis. Nah, pada saat saluran ductus ini terjadi gangguan-gangguan yang menyebabkan gangguan sekunder. Yang kedua yaitu berdasarkan kemampuan fertilisasinya. Ada dua juga, yaitu mayor dan minor.
Yang pertama pada abnormalitas mayor, yaitu ketika spermatozoa tidak lagi mampu untuk fertilisasi dan spermatozoa ini infertil ya. Jadi kebanyakan abnormalitas mayor ini terjadi pada bagian kepalanya, namun tidak semuanya. Yang kedua yaitu abnormalitas minor. Ketika abnormalitas ini berpengaruh buruk pada fertilisasi, namun fertilisasi tetap dapat terjadi, walaupun persentasenya kecil. Biasanya abnormalitas ini terjadi pada bagian ekornya. Selanjutnya ada Kruger classification. Nah, klasifikasi ini dilakukan ketika spermatozoa sudah dilakukan pengecatan. Ada 3 yaitu good, fair to good, dan prognosis dan poor prognosis maksudnya. Dapat dilihat sendiri ya dari good prognosis itu range-nya lebih dari 15% yang normal. Yang fair to good itu 5-14% normal, dan yang poor itu 0-4%. Nah, di bawah ini ada tabel contoh abnormalitas mayor dan minor. Yang mayor ada underdeveloped, double forms, acrosomal defect, narrow at base, abnormal contour, small abnormal head, dan lain-lain. Untuk yang minor ada narrow heads, small normal heads, giant and short bird heads, free normal heads, and detached acrosome membranes. Dapat dibaca sendiri ya, nanti juga ada contoh lainnya kok. Kemudian di sini juga ada contoh abnormalitas spermatozoa pada bagian head, neck, tail, serta cytoplasmic droplet. Contoh pada bagian head ini antara lain ada tapered, dia bentukannya terlalu pipih. Kemudian piriform, dia bentukannya seperti buah pir. Kemudian yang C ini round, dia terlalu bulat ya bentukan kepalanya. Serta amorphous, dia amat sangat tidak beraturan atau irregular. Kemudian ada vacuolated, itu nampak adanya vakuola dan small acrosomal area. Jadi normalnya kan acrosomal itu hampir menyelubungi ya, namun dia akrosomnya terlalu sempit atau terlalu kecil. Kemudian untuk bagian neck and midpiece, itu contohnya ada bend neck, ada asimetris, terlalu tebal maupun terlalu tipis. Untuk tail defect, dia contohnya ada short atau terlalu pendek, ada bend neck atau bengkok, dan ada coiled tail, dia ekor menggulung. Serta ada cytoplasmic droplet. Nah, nanti cytoplasmic droplet ini ada 2, yang proximal dan distal. Ini contoh yang lebih lengkap lagi. Keterangannya berada di bawah. Mari kita lihat satu persatu. Dari yang A itu disebut dengan round head atau no acrosome. Jadi normalnya kan spermatozoa memiliki acrosomal cap. Namun pada gambar A ini dia absen atau tidak ada. Gambar B disebut dengan small acrosome. Akrosomnya terlalu kecil. Gambar C disebut dengan elongated head atau terlalu panjang dan pipih. Yang D disebut dengan megalohead. Bentukan kepalanya terlalu besar seperti balon. Bandingkan dengan gambar E yang disebut dengan small head. Kebalikannya yang megalohead ya, dia headnya terlalu kecil. Kemudian gambar F disebut dengan pinhead. Dia bentukan kepalanya hanya seperti titik atau pin saja. Gambar G disebut dengan vacuolated head. Sangat jelas ya bentukan vakuolanya. Kemudian gambar H disebut dengan amorphous head. Gambar I disebut dengan bicephalic atau adanya 2 kepala. Gambar J disebut dengan loose head. Gambar K disebut dengan amorphous head. Gambar L disebut dengan broken neck. Gambar M disebut dengan coiled tail atau ekor menggulung. Gambar N disebut dengan double tail atau ekor ganda.
Gambar O disebut dengan abaxial tail attachment. Kan normalnya attachment ekor itu berada di tengah ya. Namun dia ini terjadi kelainan, yaitu pergeseran titik attachment ekornya sehingga tidak tepat berada di tengah. Kemudian gambar P ini disebut dengan multiple defect atau cacat, multiple cacat. Sudah bentukan headnya ini abnormal, bentukan tailnya juga abnormal. Kemudian gambar Q disebut dengan immature germ cell atau tidak matang. Gambar R disebut dengan elongated spermatid. Gambar S dan gambar T disebut dengan cytoplasmic droplet. Yang gambar S itu yang proximal cytoplasmic droplet, sedangkan gambar T disebut dengan distal cytoplasmic droplet. Kemudian untuk evaluasi semen beku itu dapat dilakukan dengan pengecatan spermatozoa yang bertujuan untuk mengetahui persentase spermatozoa hidup dan mati, serta dapat juga dilakukan untuk pemeriksaan morfologi sederhana. Nah, zat warna yang dapat digunakan itu eosin dan nigrosin. Fungsinya sendiri, untuk eosin itu memberikan zat warna atau untuk mewarnai spermatozoa. Dan untuk nigrosin ini berfungsi sebagai zat kontras sehingga ketika kita melihat di bawah mikroskop dapat terlihat kontras atau jelas ketika diamati. Nah, kalau di cuprak itu kan juga ada zat warna untuk mengetahui abnormalitas pada bagian kepala maupun ekor. Namun karena praktikum kita tidak melakukannya, jadi kita hanya akan membahas pengecatan sperma untuk mengetahui hidup dan mati, bukan abnormalitas. Kemudian bahan yang digunakan itu ada yang pertama 3 gram sodium sitrat dihidrat ditambah dengan 100 ml aquabides. Ini sebagai larutan A. Kemudian yang kedua ada larutan B, 1 gram eosin B ditambah dengan 5 gram nigrosin. Kemudian antara larutan A dan larutan B dicampurkan lalu disaring. Namun ketika praktikum kami tidak melakukannya, jadi kalian hanya disediakan bahan zat pewarna yang sudah jadi. Nah, untuk prosedurnya yaitu yang pertama 3 hingga 6 mikroliter zat pewarna atau cat diambil dan diletakkan di atas objek gelas. Kemudian diambil pula 3 hingga 6 mikroliter semen dan diletakkan di atas zat pewarna tadi dan dihomogenkan serta ditunggu sebentar. Namun yang perlu diperhatikan di sini yaitu kalian harus menetapkan terlebih dahulu volume yang akan digunakan karena konsentrasi antara zat pewarna dengan semen yaitu 1:1. Kemudian dihapus dengan objek gelas lain. Jadi nanti kalian mengambil objek gelas lain dan membentuk sudut sekitar 45 derajat dan dihapuskan si semen dan zat pewarna tadi. Kemudian yang 4 difiksasi dengan bunsen. Yang kelima diamati di bawah mikroskop dan hitung 100 sel dengan counter sel. Jadi ketika mata kalian itu mengamati di bawah mikroskop, tangan kalian yang satunya itu memegang alat yang disebut dengan counter cell itu untuk mempermudah perhitungan saja. Yang keenam yaitu menentukan persentase spermatozoa hidup dan mati sehingga nantinya dapat digunakan untuk perhitungan menggunakan rumus. Nah, prinsipnya yaitu spermatozoa yang hidup memiliki membran sel yang stabil, mampu mencegah zat dari luar memasuki nukleus. Dan di sini spermatozoa hidup juga memiliki permeabilitas sel yang rendah sehingga tidak mudah dilalui oleh zat pewarna. Spermatozoa yang mati memiliki membran sel yang tidak stabil, kadang ruptur dan zat warna dapat mewarnainya. Jadi dia memiliki permeabilitas yang tinggi sehingga zat pewarna itu dengan mudah memasuki sel. Sehingga didapatkan interpretasinya yaitu sel hidup tidak menyerap warna sehingga tetap berwarna putih atau transparan. Sedangkan sel yang mati menyerap zat warna sehingga berwarna merah atau pinkish karena dia memiliki permeabilitas sel yang tinggi sehingga menyerap warna.
Oke, baik. Dan untuk selanjutnya, ini adalah gambaran pewarnaan spermatozoa hidup dan spermatozoa mati. Pada gambar A itu adalah spermatozoa hidup dan gambar B itu adalah spermatozoa mati. Pada gambar B, spermatozoanya tercat warna merah. Hal ini disebabkan karena pada spermatozoa yang sudah mati, biasanya membrannya itu akan rusak, membran selnya akan rusak sehingga pewarna eosin yang berwarna merah itu bisa masuk ke dalam spermatozoanya. Nah, nanti kita bandingkan dengan spermatozoa yang masih hidup. Pada spermatozoa yang masih hidup, membran selnya itu masih kompak, sehingga dia tidak akan menyerap zat pewarna apapun, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana sebenarnya spermatozoa yang hidup dan spermatozoa yang mati, kita akan menghitung persentase spermatozoa yang hidup dan persentase spermatozoa yang mati. Jadi nanti di dalam satu preparat itu kita hitung 100 sel baik spermatozoa yang hidup ataupun yang mati. Setelah tadi kita menghitung 100 sel, kemudian pada perhitungan persentase spermatozoa yang hidup kita hitung jumlah sel spermatozoa yang hidup itu berapa dibanding dengan jumlah sel yang dihitung. Karena di sini kita tadi menggunakan 100 jumlah sel yang dihitung, berarti dibagi 100 ya. Kemudian dikali dengan 100%. Nah, pada presentasi spermatozoa yang mati sama juga. Jadi kita mencari jumlah sel spermatozoa yang mati itu berapa, dibagi dengan jumlah sel yang dihitung. Karena kita pakai 100, jadi dibagi 100 dikali 100%. Nah, setelah nanti hasilnya itu sudah terlihat, kita memiliki standar perhitungan yang baik. Jadi, standar perhitungan persentase spermatozoa yang hidup itu adalah lebih dari 50%. Oke, selanjutnya pada evaluasi simen beku, selanjutnya yang kita lakukan itu adalah enumerasi. Jadi, enumerasi itu adalah perhitungan jumlah spermatozoa. Di sini kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode hemositometer, yang kedua itu adalah kalorimeter fotoelektrik. Tapi karena praktikum kita itu hanya menggunakan hemositometer, jadi kita akan mempelajari hemositometer saja, seperti itu. Nah, sebenarnya enumerasi itu tujuannya apa sih? Jadi enumerasi itu tujuannya adalah untuk mengetahui sebenarnya estimasi jumlah spermatozoa yang ada di dalam straw itu ada berapa. Kemudian standarnya di sini ada dua jenis straw. Yang pertama adalah mini straw dan ada midi straw. Pada mini straw itu biasanya isinya adalah 25 juta dan midi straw itu isinya adalah 30 juta spermatozoa per satu strawnya. Nah, itu berdasarkan SNI tahun 2008, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara enumerasi. Prosedur enumerasi itu seperti apa sih? Jadi, yang pertama, setelah tadi simen itu ditowing dan dipersiapkan, maka selanjutnya simen itu diisikan ke dalam pipet eritrosit hingga tanda 0,5. Di sini kita menggunakan pipet eritrosit 101, kemudian kita masukkan simen sampai tanda 0,5. Selanjutnya, kita menggunakan NaCl fisiologis 3% yang kita tambahkan ke dalam pipet eritrosit 101 tadi sampai angkanya itu menunjukkan tanda 101. Nah, kalau misalnya dia sudah sampai tanda 101, berarti dia sudah mengalami 200 kali pengenceran. Kemudian setelah itu kita homogenkan angka 8 perlahan selama kurang lebih 3 menit. Setelah kita homogenkan, kemudian kita buang 4-5 tetes awal. Nah, kenapa harus dibuang dulu sekitar 4-5 tetes? Karena kemungkinan pada bagian ujung dari pipet eritrosit itu antara simen dan NaCl fisiologisnya belum bercampur dengan maksimal, sehingga nanti bisa mempengaruhi hasilnya juga. Makanya kita antisipasi dengan membuang 4-5 tetes awal dulu, kemudian untuk mendapatkan percampuran antara simen dan NaCl fisiologis yang pas itu seperti apa. Kemudian setelah itu kita ambil kamar hitung Neubauer, kemudian bagian tengahnya kita tutup dengan deglas, kemudian kita teteskan campuran antara simen dan NaCl fisiologis sebanyak 10 mikroliter tadi. Kita teteskan ke bagian tepian dari deglas tadi, kita biarkan menyebar dulu, dan kita tunggu 1-2 menit, seperti itu. Kemudian kita amati dengan mikroskop perbesaran 40x10. Nah, ini adalah gambaran hemositometer setelah nanti teman-teman mengamati di bawah mikroskop. Di sini, gambar yang pertama kali akan terlihat itu adalah seperti ini ya, teman-teman. Gambarannya seperti ini. Kemudian nanti
akan kami perbesar, angka 2 itu akan kami perbesar untuk kita lihat bagian ini ya. Jadi setelah bagian 2 tadi diperbesar itu munculnya seperti ini. Nah, pada gambar ini ada 25 kotak ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 25 kotak ini, kita akan memilih 5 bagian kotak, yaitu kotak bagian pojok, kotak bagian ujung ya, dan kotak bagian tengah. Nah, kenapa kita memilih 5 kotak tadi? Karena pada 5 kotak itu, kotak ini bisa mewakili seluruh bidang penglihatan. Jadi, harapannya tidak ada yang kurang atau yang lebih, jadi memang pas di sini adalah bidang yang bisa kita hitung jumlah spermatozoanya dengan maksimal, seperti itu. Nah, di antara 5 tadi, kemudian salah satunya akan kita perbesar. Misalnya di sini saya akan pilih yang bagian tengah. Di sini bagian tengah ini diperbesar sehingga hasilnya adalah ini. Ini ya hasilnya. Tadi dari 25 kotak kita perbesar satu kotak ini dan hasilnya adalah ini. Isinya adalah 16 kotak. Nah, 16 kotak ini yang kemudian nanti baru bisa dihitung jumlah spermatozoanya. Seperti itu ya. Ya, ini adalah gambaran hasil hemositometer tadi. Ini yang 16 kotak ya, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui seperti apa bentukannya, kemudian kita akan melakukan perhitungan untuk selanjutnya. Nah, tapi sebelum kita melakukan perhitungan, ada 2 aturan dasar yang penting sekali untuk teman-teman ikuti dan itu sifatnya wajib. Jadi, di sini ada 2 aturan. Pada perhitungan spermatozoa, itu yang dihitung adalah pada bagian kiri atas atau kanan bawah. Seperti ini ya. Jadi bagian kiri atas atau kanan bawah. Nah, 2 aturan ini adalah aturan yang sangat wajib dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya perhitungan yang kedouble, teman-teman. Jadi, kita pilih salah satu saja antara kiri atas atau kanan bawah. Dan pada seluruh perhitungan ini harus dilakukan itu dari kiri atas atau kanan bawah. Jadi nggak bisa nanti ganti gitu ya. Jadi harus misalnya kita pilih kiri atas dari atas, kemudian nanti sampai perhitungan bawah juga harus tetap kiri atas, seperti itu. Nah, kita akan coba menghitung sekarang, jadi caranya seperti ini. Jadi di antara 2 aturan tadi, kami akan pilih yang pertama, yaitu yang kiri atas ya. Yang kiri atas, jadi perhitungannya itu adalah spermatozoa yang menempel pada bagian kiri dan pada bagian atas. Nah, kira-kira ada berapa jumlahnya? Jadi yang pertama ini kita lihat dulu ya. Yang pertama ini dia masuk ke dalam perhitungan. Hal ini disebabkan karena pada perhitungan itu minimal 3/4 bagian dari spermatozoa itu bisa masuk. Jadi ada kepala, ada leher, dan ada ekornya itu masuk dalam satu kotak yang menempel pada bagian atas. Kalau misalnya kurang dari itu tidak diperkenankan. Kayak misalnya yang bagian sini, itu kan cuma ekor kecil doang, itu nggak masuk ya teman-teman, kayak gitu. Nah, berarti kotak 1 ada 1, kita masuk ke kotak 2. Aturannya masih sama, kiri atas ya. Nah, di sini ada 1 spermatozoa yang nempel di bagian kiri. Ini kita masuk hitungan ya. Kita masukkan hitungan, berarti ada 1. Kemudian yang pada bagian atasnya ada 2, yang bagian ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya pada kotak 3, berarti ini ada 1. Ini nggak masuk ya, karena hanya bagian kepalanya saja. Kemudian yang kedua ini, yang bagian ini. Kemudian bagian ini juga masuk. Berarti tadi total ada 3. 1, 2, dan 3. Kemudian pada kotak yang keempat juga sama ya, masih kiri atas. Berarti hanya ada 1 aja. Nah, itu berlaku sampai 16 kotak, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa hitung nanti jumlahnya ada berapa. Boleh nanti dimulai dari sini atau dimulai dari sini juga nggak apa-apa. Asal jangan sampai kedouble, seperti itu. Nah, nanti setelah teman-teman hitung 1 kotak, 16 kotak ini kan baru 1 kotak. Karena kan tadi ada 5 kotak, berarti teman-teman harus hitung 5 kotak lainnya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya. Nah,
Setelah kita tadi menghitung jumlahnya berapa, kita masukkan ke dalam rumus enumerasi spermatozoa menggunakan metode hemositometer. Jadi rumusnya itu adalah N dikali 5 dikali 200 dikali 10.000. Nah, N ini adalah jumlah spermatozoa yang terhitung tadi. Ada berapa? Itu nanti teman-teman hitung sendiri ada berapa, kemudian kita kalikan 5. Karena kan tadi kita ada 5 kamar hitung yang digunakan. Kemudian 200 itu adalah volume pengenceran untuk ketentuan dari pipet eritrosit 101 ya. Kemudian dikalikan dengan 10.000. Nah, 10.000 ini adalah konversi dari volume 1 kotak hemositometer tadi kita konversikan menjadi sel per mililiter, seperti itu. Nah, ini adalah hitungannya tadi. Jadi, 10.000 itu dapat dari mana? Jadi, 10.000 itu adalah volume 1 kotak hemositometer tadi. Nah, volumenya itu adalah 0,1 mm3. Nah, karena volume straw itu kita hitung dalam satuannya mili, maka kita rubah menjadi sel per mili. Sehingga ketemunya adalah 10⁴, sehingga menjadi 10.000, seperti itu. Nah, sebenarnya pada praktikum ini, pada evaluasi mikroskopik yang akan kita lakukan itu pada praktikum sebenarnya ada 3. Yang pertama ada pemeriksaan post-towing motility, kemudian yang kedua adalah pengecatan eosinogrosin untuk melihat bagaimana morfologi dari spermatozoa hidup dan mati, dan untuk mengetahui bagaimana spermatozoa hidup dan mati. Kemudian yang ketiga, itu melakukan enumerasi dengan hemositometer yang barusan kita lakukan tadi. Nah, tetapi karena kita melakukan praktikumnya itu online, jadi teman-teman belajar di rumah, makanya kami akan memberikan video pembelajaran mengenai 3 kegiatan ini untuk teman-teman nanti bisa tahu prosedurnya itu seperti apa, prinsipnya seperti apa, dan cara kerjanya seperti apa. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti praktikum dengan sangat baik. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan untuk didiskusikan melalui Elisa atau melalui kesempatan selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar.